Menarik ya. Pagi ini kita ambil tema makan bergizi gratis, sehat, enak tanpa bayar. Siapa yang banyak menikmati? Ya. Nah sekarang bilang siapa yang dapat cuan? Itu dia. Ya, gimana tadi ke Mas Wid dulu ya, Mas Wid ya. Ya, kalau bicara tentang cuan apa? Waduh. Tetapi di dalam kebenaran bahwa uang adalah akar daripada kita sepakat itu, kita sepakat. Oke, baik. Kita strike tentang yang tadi Abang tentang sanksi ya, karena bagaimana juga kalau nggak sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ini, maka akan sesuatu yang dianggap sepele, karena hal ini akan terjadi terus-menerus dan ini perlu ada peningkatan di dalam pengawasan ya. Sanksi hukum misalnya jika terbukti ada kelalaian berat atau korupsi, ya sanksi hukum kita harus tegakkan. Proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Sanksi finansial misalkan ya denda, pengambilan dana jika terjadi penyimpangan anggaran ya, sanksi administratif, teguran tertulis, penghentian sementara dapur, pemutusan kontrak kerja. Itu penting Bang, memang kita harus mendorong pemerintah, siapa lagi kalau nggak kita ini agar supaya Indonesia lebih maju lagi. Gitu Bang, gimana mungkin sanksi-sanksi yang apa harapkan? Ya jadi begini, saya sepakat dari awal. Awal pembuka saya bilang ini sudah terjadi polemik antara DPR dalam hal ini fraksi PD Perjuangan dan Sekap Teddy. Itu bicara dalam tingkatan elit. Kalau kita bicara dalam tatanan bagaimana keterkaitan sanksi, karena banyak temuan di lapangan bahwa keracunan baru kenapa saya bilang harus ulang-ulang ini tidak tepat sasaran seringkali karena libur itu. Sanksinya apa? Berarti misalnya kalau anak sekolah libur tidak nyampe ke sana, berarti sanksinya apa? Uangnya tetap kembali, tidak dihitung hari itu. Iya kan? Terus siapa, Pak? Yang otomatis yang penyedia. Siapa yang ngawasi dalam hal ini? Ini kita bentuk tuh, Pak. Ini harus kita sarankan kepada pemerintah Presiden Prabowo Gibran, libatkan APH yang ada di daerah. Contoh, kalau di tingkat kecamatan di situ ada namanya kepolisian dan TNI. Nah, di situ mereka mengawasi benar enggak ini masuk langsung. Benar enggak ini angkanya 10.000 per siswa. Itu perketat. Nah, karena di situ APH akan mendampingi mereka supaya tidak ada kerawanan, kerugian, malah uang mubasir. Karena ketika kita bicara uang mubasir, gawat ini bangsa ini. Karena besarnya anggaran di MBG merubah sistem efisiensi. Seharusnya contoh kasus begini. Karena besarnya di MBG, dana desa sudah diplot karena banyak di situ. Karena penganggaran kan banyak banget di MBG. Jadi kalau itu tidak ada pengawasan secara ketat oleh pemerintah, jadi tadi kan pertanyaan siapa yang mengawasi? Kalau di tingkat daerah misalnya ada di kecamatan, itu ada Polsek dan TNI. Jadi di situ was-was lah. Tapi dalam hal ini Bang, maaf Bang, stop Bang. Dalam hal ini TNI maupun kepolisian sudah terlibat di dalam pengawasan. Berarti diperketat lagi lewat apa? Kalau TNI, tapi saya lihat itu cuman cuma sebagai sajian bahwa di dalam pengawasan ini ada ini. Tapi kan coba lihat di lapangan. Lihat di lapangan. Realita di lapangan itu tidak terjadi pengawasan dari TNI Polri. Para media harus segera. Yang harus dituntut sekarang peran sosial kontrol daripada media harus berani mempublikasikan bahwa MBG di daerah ini bla 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 begini tidak sesuai dengan anjuran pemerintah. Kira-kira begitu Bang. Kalau di daerah itu kan TNI punya truk-truk ya. Itu dimanfaatkan aja buat mengantar kan gitu ya. Daripada sewa itu kan meningkatkan biaya operasional lagi ya. Jadi gini Bang, kalau soal transportasi memang sudah ada standarisasi ya. Karena itu kan harus mengacu pada SOP izin sanitasi. Kalau saya kenapa saya selalu bicara saya tidak bodoh amat dengan transportasi. Sasarannya itu harus nyampe. Betul ya. Baru kualitasnya.
ya kan? Bagus ya, benar. Baru pengawasannya. Kalaupun itu operasional misalnya kendaraan itu ya udah sudah masuk dalam SOP-nya penyedia. Iya. Tapi sasarannya itu yang bagi saya sampai saat ini masih melihat sangat-sangat kurang tepat. Iya, betul. Waktu libur Baik. masih dibagikan itu. Oke, Itu kita dia. kembali ke belakang ya. Tadi seperti awal saya sudah sampaikan Abang bahwa tujuan MBG ini kan untuk supaya anak didik kita itu tidak stunting ya. Iya. Ya, tidak stunting. Kurang gizi ya. Ya, gizi kita tingkatkan. Ya, kita perlu tahu bahwa tepat sasaran dan tepat guna kan. Prioritas pada wilayah rentan stunting dan kemiskinan perlu evaluasi model universal ya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini kan sama rata, ya sama rata. Tetapi Bang, begini Bang, sorry. Tadi Abang bilang tadi bahwa gizi. ya, Buktinya banyak yang keracunan. Itu yang jadi problem di bangsa Ya, ini terhadap MBG. ada sesuatu ya. Pak, sekarang yang sudah makanya sekali lagi program MBG oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran adalah mulia. ya. Tapi praktek di lapangan itu tidak mulia. Iya. Kenapa saya tidak mulia? Karena bukti dan fakta di lapangan banyak keracunan, berarti tidak mulia. Ya. Yang program diturunkan dari presiden itu bagus dari wakil presiden, tapi yang mengelolanya itu yang menyalahgunakan. Oke. Jadi saya garis bawahi banyak keracunan, banyak masalah. Tapi sekian persen, tetapi kan tidak disamaratakan banyak yang melakukan masalah. Tetapi hal ini adalah sesuatu perlu pengawasan perlu ditingkatkan ya. Bahwa di MBG sendiri itu punya SOP yang sangat ketat sekali ya, dan inilah yang jadi problem yang terjadi dalam pengawasannya tidak sesuai dengan SOP. Maka tadi sanksi-sanksi bila tidak melakukan SOP maka Bang, di-stop. ada lagi. Jadi ini seru. Jadi begini, ketika kita bicara SOP, Ya, bukti di lapangan juga ada pengendara yang antar makanan nabrak nabrak, siswa. ya. Ini lucu. Bagaimana? Jadi Nggak bisa tidak standar dia. tidak ada standarisasi. Misalnya paskan tadi bicara operasional untuk kendaraan ngantar. Iya. Tidak ada selektif ketat, belum ya udah. Karena dugaan saya itu juga mobil dia, orangnya dia, baru kali itu mungkin jadi sopir, Iya. ternyata pas bawa makanan nabrak siswa, Iya, mati. nggak bisa, iya, banyak. Iya. Ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus kita Iya. itu. Jadi sanksi ketat yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Iya, saya baca lagi masih dari Andrian Galang nih ya. Dia bilang gini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengungkapkan pengalaman tidak biasa yang dialami terkait program unggulan Pak Prabowo makan bergizi gratis. Mengaku pernah ditawari untuk membuka dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Bahkan disertai iming-iming keuntungan yang cukup besar. Jadi banyak-banyak juga bagaimana besar ya. Akhirnya nggak dapat besar itu lah gitu ya. Jadi Tadi ini makanya saya cuma sudah 2.000 perak katanya selisihnya tadi. Nah, makanya sini benar kata si sahabat saya Galang itu teman saya itu. Jadi masalahnya di sini apa? Itu bayangkan seorang Ahok ditawarkan untuk menjadi pengelola dapur MBG, itu problem kan? Nah, problem. sekarang yang jadi pertanyaan, kan Ahok nggak terima. Karena sudah ditawarkan dengan ini kan bicara terkait dengan dugaan. Dugaan apa itu? Dugaan ada kerawanan di situ terkait dengan penyalahgunaan uang. Kalau dia 2.000 per siswa, hitung aja seDKI. Iya, benar juga. Berapa banyak keuntungan? Benar kata si Galang. jadi kalau dilihat nilai standar itu kan antara 8.000 sampai 10.000 Bang. Nah, dalam hal ini pastikan seorang pengelola berpikir agar supaya satu memenuhi persyaratan apa yang dibutuhkan, kedua si pengelola akan mikir juga keuntungan dalam itu suatu hal yang wajar di dalam kegiatan usaha. Memang dalam hal ini saya pentingkan tentang bagaimana sanksi pengawasan dan independensi tentang pengawasan itu perlu kita tingkatkan. Oke, jadi begini, nanti kita jawab ya. Kita harus break dulu. Mendengarkan gitu pesan-pesan dari studio, silakan.